Kita akan undang untuk menyampaikan satu kajian di kesempatan pagi hari ini. Ini masih berkaitan dengan memilih yang terbaik untuk anak kita. Kami persilakan Bapak Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq wa barak. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan taufiknya kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Nikmat bisa sholat subuh berjamaah, nikmat bisa menuntut ilmu. Banyak manusia yang belum menghargainya. Maka kadangkala kalau kita sholat subuh di masjid itu masih sepi gitu ya, padahal berada di kawasan padat penduduk. Tapi kalau untuk bekerja, rumah-rumah itu kosong dari manusia, karena mereka berpikir itulah yang perlu dikejar. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang 2 rakaat sebelum subuhnya, bukan sholat wajibnya ya, yang sholat sunnahnya, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu sholat sunnahnya kayak gitu tuh pahalanya. Gimana dengan sholat wajibnya? Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Mungkin masih tepat ana mengatakan kepada antum semua, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang, selamat belajar bagi para penuntut ilmu. Seorang yang meninggalkan rumahnya dengan niat menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu. Bayangin antum, sebagian ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang, ada yang dari Surabaya. Yang paling dekat dari mana? Sidoarjo, Probolinggo, Masya Allah. Ada yang dari Probolinggo. Tentunya beda pahala mereka sesuai dengan jalan yang mereka tempuh. Asalkan niatnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi mereka jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hadis lain yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Bayangin ya, kadangkala para penuntut ini lupa dia sedang berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia pulang. Makanya seharusnya penuntut ilmu itu gak cukup 3 hari. Berapa? 3 bulan baru pulang. Kenapa? Gimana kita menikmatin fi sabilillah, menikmatin di jalan Allah Azza wa Jalla. Dulu para sahabat ya, bagaimana mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta mereka, rumah mereka, pulang tinggal nama, karena mereka tewas fi sabilillah. Tapi kalau para penuntut ilmu yang belajar ini merupakan qasimul jihad, tandingannya, bagiannya jihad fi sabilillah itu menuntut ilmu. Maka Allah katakan
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Andai kata nggak semuanya berangkat perang, kata Nabi SAW, harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Itu benar-benar menjadi pendamping dari jihad fi sabilillah. Masya Allah, Yusuf cari siapa Yusuf? Jadi semoga kita masih menjaga niat kita untuk menuntut ilmu, walaupun ada hiburannya, ya, ada senangnya. Barakallahu fikum ahibati fillah. Kita bisa melihat, ya, ternyata di kampus STD Imam Syafi'i ini ada banyak ustaz, ada puluhan ustaz yang kita kenal mungkin tidak banyak. Apa penyebab kita tidak mengenal mereka? Boleh jadi semangat kita nuntut ilmu memang sedikit. Al-Imam Bukhari itu gurunya 1000 alif syekh, karena semangat dia belajar gitu. Kita mungkin kenalnya sama Ustadz Fulan, khalas 5, 7. Tadi disampaikan dengan adanya teknologi seharusnya kita lebih banyak lagi Ustadz kita. Maka anak kalau boleh mohon nanti dari panitia disebutkan atau di-share Instagram semua dosen STD. Kita insya Allah udah kumpulin, ada akun Facebooknya, YouTube-nya, ya. Insya Allah kita akan share supaya antum tahu ternyata ada banyak ustadz yang kita bisa menggali ilmu dari mereka. Dengan cara itu, ya semoga semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Bicara menjadi yang terbaik atau memilih yang terbaik untuk anak kita, insya Allah kita sudah mendengar banyak dari para ustaz. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk ini termasuk surat yang memiliki fadilah tersendiri, ya, yang akan menyelamatkan dari azab kubur, ya, yang kita dianjurkan untuk sering-sering membacanya. Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Jadi sejatinya kita ini diuji untuk menjadi yang terbaik. Apa amalan? Makanya hidup ini bukan untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita dari sisi fasilitas, rumah, kendaraan, kerjaan, ya. Karena Anda lihat banyak orang tua yang berpikir gimana anak-anak ini nanti punya pekerjaan yang mapan. Atau sebagian orang tua sudah mempersiapkan pekerjaan yang dapat dilanjutkan sama anaknya. Dia udah bikin. Sebagian orang tua itu udah bikinin rumah. Ini rumah buat anak pertamanya, ini rumah buat anak yang keduanya, ini yang ketiga. Dia juga berpikir membuat usaha sehingga anak-anak itu bisa mandiri nantinya. Ada banyak beban yang dipikirkan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, tapi hanya dari sisi materi. Ketika memilihkan sekolah buat anaknya, dia akan cari sekolah favorit. Jauh nggak masalah kata dia. Apalagi kalau sekolah lulus langsung ada jaminan kerja, itu biasanya akan lebih menarik buat para orang tua gitu loh. Padahal tujuan kita hidup itu adalah yang terbaik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang maha perkasa dan maha pengampun. Ahibati fillah, kita tahu dengan Maryam binti Imran. Kok bisa cerita Maryam ini gimana? Bermula dari cerita ibundanya. Ibundanya Maryam ini
bernazar. Dia kayaknya nggak punya anak lama, jemaah. Masya Allah. Dari tadi muter-muter Yusuf. Ijlis ya, ta'al Yusuf ijlis. Nah, dia kehilangan saudaranya banyak, jemaah. Dia tinggal sendirian di rumah sama adiknya, jadi cari sohib dia kayaknya. Keliling. Ya, orang tua harus carikan kawan terbaik juga buat anak-anaknya. Baik, Maryam binti Imran. Ada satu surat namanya surat Ali Imran. Ibunda Maryam ini lama nggak punya anak, kemudian dia hamil. Hamil suaminya nggak ada, udah meninggal dunia. Allah ceritakan di surat Maryam ayat 35, 36 sampai 37. Idz qalat imra'atu Imran. Ketika istrinya Imran, kita tahu di dalam Al-Quranul Karim tidak ada nama wanita yang disebutkan kecuali satu. Siapa? Maryam. Maryam. Nggak ada Khadijah, nggak ada Aisyah, nggak ada Asia, nggak ada ibunya Maryam. Disebutnya Imra'ah, istri. Imra'atu Fir'aun. Asia disebutnya Imra'atu Fir'aun, ya. Ini Imra'atu Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Wahai Rabbku, aku bernazar yang ada di dalam perutku ini, aku jadikan pelayanmu ya Allah. Artinya nazar untuk tidak punya lagi kekuasaan atas anaknya. Anaknya ini dijadikan pelayan di Masjidil Aqsa. Jadi ibu ketika dia hamil, dia berharap anak ini menjadi yang terbaik. Dan orang tua ingin memberikan yang terbaik. Dia wakafkan. Dulu boleh mewakafkan anak. Bayangkan, yang diwakafkan itu anaknya. Kalau sekarang diwakafkan mobil, motor. Ini anaknya diwakafkan buat Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pelayan di Masjidil Aqsa. Apa kata ibunya? Padahal anak ini ditunggu-tunggu, jemaah. Fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari aku. Ada pesan penting di sini. Kita ini yang terus beramal, berusaha, kadangkala kita tidak minta diterima. Kita sodako, kita bantu orang lain, kita bangun masjid, kita sholat, kita puasa. Coba antum lihat, kapan kita berdoa minta ya Allah terimalah dari hamba ya Allah. Kita habis sodakoh tadi, Allah terima dari hamba ya Allah. Ini ibunda Imran atau ibunda Maryam mengatakan fataqabbal min. Seperti doanya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Mereka beramal langsung minta sama Allah supaya diterima amalannya. Karena tidak semua amalan diterima. Maka jangan sibuk beramal tapi lupa kita meminta untuk diterima amalan kita. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah doaku ini. Dan engkau maha mengetahui niatku, mengetahui isi hatiku. Ini yang diminta oleh ibundanya Maryam. Falamma wada'atha, ketika melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Agak sedih ibundanya Maryam ini. Dia mengatakan, ya Allah, ternyata yang aku lahirkan ini anak perempuan ya Allah. Udah diwakafkan di masjid. Bedalah anak laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki bisa jadi imam nanti di Masjidil Aqsa, ya, dia bisa beraktivitas yang lebih, bisa ceramah di sana, bisa melakukan banyak hal. Tidak seperti ketika dia perempuan, ada banyak batasan-batasan dia. Maka dia mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Lalu Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu dengan apa yang dia lahirkan. Allah tahu, tapi Bunda Maryam ingin ngadu sama Allah. Katakan, ya Allah,
Ternyata yang aku lahirkan adalah anak perempuan, walaysa dzakaru kal untha. Dan anak laki-laki itu nggak sama dengan anak perempuan. Ya udah, hidup harus dilanjutkan. Nazarnya pun harus dijalankan. Ibunda Maryam mengatakan, wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, aku kasih nama anakku ini Maryam. Di sini ada masalah fikih ya. Siapa yang paling berhak memberikan nama anak? Ibu apa bapak? Bu-ibu. Bapak apa ibu yang paling berhak memberikan nama anak? Karena kadang-kala bapak ibu ini ribut. Bapaknya maunya ini, ibunya maunya ini. Ketika bapaknya hidup, maka bapaknya. Ketika bapaknya sudah meninggal dunia, maka ibunya. Maka di sini yang memberikan nama siapa? Ibunya. Wa inni sammaituha Maryam. Sebagian nama itu, ya ini kalau bicara yang terbaik, nggak jelas. Orang tua ngasih nama anaknya itu dengan nama pemain bola, karena dia berharap anaknya seperti itu gitu loh. Kemudian Anda melihat nama mahasiswa, sebagian itu mengherankan. Kenapa? Fulan terus Fulan. Anda ngomong nama terakhir antum ini apa maksudnya? Enggak, itu gabungan nama bapak sama ibu. Ibunya ribut, enggak ini udah digabungin nama bapak sama ibunya. Pilihlah nama yang terbaik buat anak kita. Di antara nama yang terbaik kata Nabi SAW, Abdullah dan Abdurrahman ya. Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling jujur itu Harith, orang yang bekerja, sering berupaya. Kemudian nama-nama para nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau menanti kelahiran anaknya, lahir anaknya laki. Nabi ini nggak punya anak laki ya. Kepingin Nabi itu punya anak laki. Sampai beliau menikah 9 istrinya nggak ada yang melahirkan kecuali Khadijah. Ada Maria Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis ya, itu punya anak. Dikasih nama Ibrahim. Ibrahim, beliau cerita sama sahabatnya, aku kedapat anak tadi malam kata Nabi SAW, aku kasih nama seperti nama bapakku, namanya Ibrahim. Masya Allah, ngasih nama itu nggak repot sebenarnya. Nama yang baik itu mudah dicari dan mudah diingat sama orang, tapi kita cari yang aneh. Kita mau cari nama yang tidak ada sesemarang, cari itu. Dia mungkin berangkat ke mana? Ke bagian penduduk situ. Coba kasih nama ini masih ada nggak? Oh nggak, belum ada kata dia. Sampai ada yang namanya Sahirun Alim. Sahirun Alim. Itu sama dia lihat di Quran, Sahirun Alim. Masya Allah. Penyihir yang handal. Itu ceritanya Fir'aun ketika minta supaya didatangkan semua penyihir. Memang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Sahirun Alim. Jadi tolong kalau kasih nama anak itu ya seperti yang kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan nama anaknya. Bagaimana para sahabat Nabi memberikan nama kepada anak-anaknya. Karena mereka mempraktekkan hal itu. Ketika ada nama yang buruk dirubah sama Nabi SAW. Apa artinya Maryam? Nih kenapa tadi ibunya memilihkan nama yang terbaik. Maryam. Nah, emak-emak nih, mungkin ada yang namanya Maryam. Baik, bapak-bapak, nggak ada yang tertarik mau ngasih nama Maryam anaknya. Udah tua Ustaz, udah selesai, bikin anak lagi, bismillah. Kasih nama Maryam. Apa artinya Maryam? Nah, ibu-ibu tafadhali.
Apa artinya? Iya, yang keras mungkin anak nggak dengar. Pelayan. Maryam itu artinya khadimatur Rabb, pelayannya Tuhan. Seperti Abdullah kalau laki-laki, hambanya Allah, artinya dia siap melayani, siap melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikasih nama itu semua. Kemudian kita lihat setelah dikasih nama yang terbaik, dikasih doa yang terbaik. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku ya Allah meminta perlindungan untuk dia kepadamu dan anak keturunan dia minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini orang tua ketika punya anak langsung doakan anaknya, minta sama Allah Azza wa Jalla buat anaknya. Karena sebagian orang tua bergembira, berbahagia Nah, sebagian orang tua itu bergembira, bapak ya kadangkala nunggu kelahiran anaknya. Anak ini nggak pernah nungguin kelahiran anak-anak aja, kecuali yang keenam. Ya memang urusan lahiran itu urusannya mak-mak. Kita bapak-bapak bisa apa? Mau diapain nih? Gak bisa apa-apa. Makanya yang namanya bidan itu dari dulu namanya qabilah, bahasa Arabnya itu yang nerima kelahiran itu ya perempuan. Anak pertama ya udah, kita masuk rumah sakit, kita di luar sudah nungguin. Apa yang terjadi kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, ana dampingin bukan karena ingin dampingin, karena terpaksa. Nggak ada orang lain lagi sudah jamaah. Dan dikatakan anak itu akan bermasalah. Anak yang ke-6 itu ketika umur 7 bulan, anak nggak pernah ke dokter, kita ke bidan. Anak ngomong sama istri, udah ke bidan aja, nggak usah ke dokter. Sampai istri maksa, ayolah bang kepingin ke dokter, kan ada dokter perempuan, kata dia ini itu. Akhirnya bismillah lah, nyenangkan hati istri. Tapi ternyata pulang dari dokter, istri tidak senang. Istri bersedih. Karena dokternya perempuan, anak gak ikut masuk lah. Anak ke rumah orang tua, terus kata istri udah selesai. Anak datang, istri ngomong, bang, kata dokternya bayinya bermasalah, jantungnya itu bermasalah. Akhirnya cek jantung ini itu. Dan kata dokter, anaknya harus dikeluarkan malam ini. Bayangin jemaah, yang kita ingin gembira datang ke dokter, pulang jadi susah. Akhirnya anak ngomong sama istri, nggak ada, nggak masalah, insya Allah sehat anaknya. Mana anak mau masuk ke dalam, mau ketemu dokter. Anak masuk ke dalam, subhanallah ya, anak ngelihat dokternya itu nggak nyaman hatinya. Ada firasatnya enak. Dokternya ngomong gini-gini, iya dok, ya dok. Dikasih surat rujukan untuk rumah sakit umum ini itu. Iya dok, sudah. Anak ngomong sama istri anak, aman, nggak ada operasi-operasi. Anak ngomong, bismillah. Pagi malam itu anak harus kajian di Surabaya. Akhirnya istri anak berangkat sama temannya, sahabatnya, diantar ke dokter rumah sakit umum ya. Di situ banyak dokter-dokter perempuan yang sedang praktek sebenarnya, tapi ada dokter seniornya. Akhirnya apa kata mereka? Siapa yang bilang harus dikeluarkan Ustaz? Enggak, aman Ustaz, cukup bed rest kata dia.
Dan alhamdulillah anak itu lahir di bidan, bukan di rumah sakit lagi, di bidan. Karena kita dari awal udah nggak mau gitu loh, akhirnya lahir di bidan. Dan alhamdulillah anak itu lahir selamat. Apa doa kita buat anak kita? Bagaimana syukur kita buat anak kita? Ketika seorang bermimpi buat anaknya, mimpi seperti mimpinya Maryam. Anaknya ingin dijadikan orang yang bermanfaat buat dunia dan akhirat. Bukan hanya sebatas keluarga. Dan bagaimana ketika orang tua tahu kehidupan ini menakutkan, adanya setan-setan yang dapat menyesatkan itu anak, maka doanya pun bagaimana anak ini dijaga, diselamatkan dari godaan setan yang terkutuk. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak ada anak yang lahir illa nazaghahu syaitan, kecuali dicolek sama setan sehingga dia nangis. Kecuali Maryam sama anaknya, itu setan nggak bisa godain, karena memang ibunya minta itu. Banyak keinginan orang tua agar anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh, soleha, tapi rupanya tidak tercapai. Seperti tadi malam di masjid ada pertanyaan ya, ada orang tua yang kayaknya sedih, anaknya nggak nurut, anaknya nggak berbakti, anaknya nggak mau hormatin orang tua, ya sedih gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Misi dan visi kita dalam kehidupan ini, ambisi kita dalam kehidupan ini diperbaiki. Kita lihat bagaimana ibunya Maryam dari sejak hamil, dia sudah punya mimpi yang besar buat anaknya ini. Ini menunjukkan ambisi dia, itu bukan urusan dunia, enggak. Dia menadarkan anaknya untuk Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu dengan nilai dunia ini sangat rendah jemaah. Sampai Nabi SAW kalau bicara nilai dunia ini, mad dunya fil akhirah. Kalau kita mau bikin perbandingan dunia dan akhirat, itu seperti seorang yang memasukkan telunjuk jarinya, isba'ahu fil yam, dia masukkan ke samudra. Bayangin ya, laut yang 2/3 bumi. Itu kita masukkan tangan kita, kemudian angkat. Kalau nanti selesai dari sini, ada kolam di sebelah kanan kita. Kalau kita masukkan, bandingkan yang ada di ujung jari kita dengan yang tersisa di kolam itu, ya Allah, dikit sekali. Bagaimana kalau dibandingkan dengan samudra jemaah? Maka sangat sedikit sekali. Orang tua harus punya ambisi akhirat. Kalau bicara yang terbaik buat anaknya, ini yang harus ada dalam benak dia. Dari sejak memilihkan nama, dia bukan bicara dunia lagi. Ada orang yang kadang-kala memilihkan nama buat anaknya itu yang harus depannya itu umpamanya T semuanya, T semuanya, S semuanya, S semuanya. Nggak apa-apa, nggak ada larangan. Tapi tolong nama yang baik buat anak-anaknya. Dan tadi ketika ambisinya adalah akhirat, dia memikirkan dunia ini hanya tempat penyeberangan, maka dia akan berdoa buat anaknya yang terbaik buat mereka. Apakah doa kita buat anak-anak kita sudah yang terbaik? Boleh jadi iya Ustaz, sekarang kita berusaha berdoa yang terbaik, tapi waktu dulu lahir kita nggak pernah mikirkan itu. Ketika anak itu kita kasih nama, kita juga nggak mikirkan itu. Yang kita bayangkan adalah bagaimana anak kita tadi sukses dalam urusan dunia. Apa yang terjadi dengan putranya Maryam? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Nih, kalau bicara Allah terima, Allah tumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik, sama gurunya itu hormat banget. Dan khalifah ini
Dia cari guru, namanya kalau nggak salah Kisai gurunya. Dia kirim seorang yang ngawasin. Apa sih yang diajarkan guru kepada anaknya? Artinya bukan hanya diberikan kepada guru lalu ditinggal. Kadang-kala sebagian kita kayak gitu. Panggilin guru, ya udah ditinggal. Perlu ada pengawasan. Orang tua ngawasin, ibunya ngawasin. Dapat apa nih anak? Bukan anaknya disuruh belajar, gurunya dipanggil, emaknya main handphone. Udah selesai, jazakallah khair. Ya, ini perlu dilihat anaknya nih. Jadi apa nih anaknya? Itu pengawas khalifah melihat ternyata dua anaknya khalifah ini begitu menghargai gurunya. Sampai mereka rebutan ngasihkan sandalnya gurunya. Jadi dua anak ini, anaknya khalifah pangeran nih jamaah. Kalau gurunya mau pergi, itu anaknya aku yang mau kasih ke sandalnya guru, ya rebutan dia. Sampai kata gurunya, udah nggak usah rebutan, satu-satu gitu. Seneng tuh anak bawain sandal gurunya, terus diletakkan dipakai sama gurunya. Peristiwa ini sampai ke khalifah jamaah. Dipanggil gurunya jamaah. Ditanya sama khalifah, man a'azun nas? Siapa orang yang paling mulia, yang paling terhormat? Kata Kisai, Amirul Mukminin, katanya khalifah, kata dia. Bukan, kata dia. Bukan aku, kata dia. Tapi yang dua pangeran itu yang bakal mengganti khalifah, yang rebutan sandal gurunya. Artinya gurunya yang paling mulia, kata dia. Takut ini kasih. Ya Amirul Mukminin, kata dia, aku takut melarang mereka untuk sebuah kemuliaan. Artinya yang dilakukan dua anak itu sebuah kemuliaan gitu, bukan penghinaan, bukan. Iya, kata khalifah. Kalau engkau larang, aku hukum engkau, kata dia. Akhirnya sama khalifah dikasih uang 10.000 dirham gurunya nih jemaah. Karena sudah berhasil menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya khalifah. Bagaimana menghormatin ilmu, bagaimana menghormatin guru. Itu yang kadang-kala nggak ada di diri kita. Kurang kita menghormati guru. Maka berusahalah kita kalau benar ingin yang terbaik buat anak kita, carikan guru yang terbaik dan tetap ada pengawasan dari orang tua, diawasin. Dan biasanya alhamdulillah sekolah-sekolah sekarang ini kan ada buku penyambung ya, buku penghubung. Buku penghubung antara sekolah sama rumah. Tolong orang tua itu aktif melihat ya. Kalau bapak-bapak nggak bisa, emaknya lah paling tidak dilihat apa, ada masalah dengan anak kita apa enggak, di mana. Karena bersama-sama mendidik anak itu. Jangan hanya menyerahkan ke pesantren. Tapi ketika anak itu pulang sama orang tua, duduk. Bapak-bapak nih kalau punya anak remaja, ajak anaknya naik mobil berdua, ngobrol di mobil, kepingin beli ini, ngobrol sama anaknya. Sehingga ada interaksi sama anak-anak itu. Dengarkan apa curhatan dia. Jangan sampai anak itu lebih suka curhat sama orang lain daripada sama orang tuanya, karena tidak ada kedekatan sama orang tuanya. Kemudian yang terakhir jemaah, kalau bicara ingin yang terbaik buat anaknya, maka orang tua harus jadi yang terbaik. Harus jadi yang terbaik. Semalam kita dengarkan Ustaz Muhammad ya, bagaimana peran dari orang tua sebagai suri tauladan. Anak-anak itu lebih banyak melihat daripada mendengar. Kalau dia lihat orang tuanya sholat, dia lihat orang tuanya puasa sunnah, dia lihat orang tuanya baca Quran, dia lihat orang tuanya berbagi, bersedekah, dia lihat orang tuanya berbakti sama orang tuanya, dia lihat orang tuanya menghargai yang tua, menyayangi yang anak-anak, peduli sama tetangganya. Ini ilmu buat anak-anak kita. Jangan dia lihat. Maka usahakan ada waktu di rumah untuk tidak pegang handphone. Semua anggota keluarga nggak pegang handphone. Ditaruh sudah. Apa nggak bisa jemaah? Bisa. Anak kadang-kala handphone itu ketinggalan di mana lupa. Sampai di studio dikasih, Ustaz handphonenya Ustaz ada di studio. Ya udahlah, kita masa mau hidup sama handphone terus ya.
Kita mau lihat terus, mau membaca terus. Kita punya keluarga, kita punya family. Disitulah kita ngobrol sama mereka. Pokoknya bapak-bapak harus jadi yang terbaik. Orang tua yang baik, insya Allah, Allah akan menjaga anak-anaknya. Kita semua tahulah setiap kali membaca surat Al-Kahfi, kenapa dua anak yatim yang sudah nggak ada bapaknya, sudah nggak ada bapaknya, artinya yang mengawasin dia udah nggak ada. Allah kirimkan Nabi Musa dan Khidir untuk memperbaiki rumah anak yatim ini. Bayangkan dua nabi, sebagian mengatakan Khidir adalah nabi. Dua nabi ini dikirim memperbaiki rumahnya dua anak yatim. Ada apa yang spesial dari dua anak yatim ini, jamaah? Apakah dua anak yatim itu penghafal Al-Quranul Karim? Apakah dua anak yatim itu ada anak-anak yang cerdas? Allah menyebutkan wa kana abuhuma shaliha, bapaknya orang soleh. Pas. Kenapa Allah jaga dua anak yatim itu? Bapaknya orang soleh. Udah mati, bapaknya udah mati. Maka di sini asuransikan anak kita dengan kita terus berusaha menjadi yang terbaik. Sehingga ketika kita meninggal dunia, Allah menjaga anak-anak kita. Sholatnya ditambah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya emak-emak ini nambah sholat. Sholatnya yang cuma 5 waktu ditambahin lah dengan sunnah-sunnah. Sholat duha, puasanya yang cuma Ramadan ditambahin lah dengan yang sunnah-sunnah. Cerita Sa'id ibn Musayyib, ya. Dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi sholati, aku akan tambah sholatku nak, supaya Allah menjagamu untukku. Bayangkan, bapaknya ini tambah sholatnya karena berharap Allah jaga anak-anaknya. Maka mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Memilih yang terbaik untuk anak kita, ya. Lengkap sudah ada 6 sesi kajian yang disampaikan oleh para asatidz kita. Semoga, ya, bekal kita semua, baik antum yang mungkin sudah bekalnya telah cukup untuk menjadi seorang orang tua. Tapi kita akan berikan kesempatan bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz. Kami persilahkan. 1, 2, kita bagi umpamanya. Berapa orang yang ingin tanya? 1, 2, berapa orang Umar? 1, oke. Oh 2, oke, ya. Saya mulai dari bapak-bapaknya dulu, silakan tadi. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ustaz dari Bekasi. Di hari terakhir ini, anak mengucapkan jazakumullah khairan untuk para founder offline Abu Dhabi yang telah memberikan fasilitas kami untuk menuntut ilmu dengan sangat mudah, masya Allah. Semoga ini jadi amal jariah, jadi amal jariah buat beliau. Semoga juga Allah berikan Ustaz kekuatan, kesehatan, dan selalu menjadi Ustaz dalam memberikan ilmu kepada kami semua dan kepada kita semua di sini para jemaah. Semoga Allah mudahkan kita selalu untuk menuntut ilmu. Pertanyaan Anda Ustaz terkait dengan tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Alhamdulillah anak punya 3 putra dan 1 putri di rumah. Anak pernah mendengar bahwa tanggung jawab kami sebagai orang tua terhadap anak-anak laki-laki pada saat sampai mereka balik. Ustaz, pertanyaan yang terkait ini, apa bentuk tanggung jawab kami terhadap orang tua kepada anak laki-laki kami setelah mereka balik? Betulkah seperti apa? Yang kedua, Ustaz, jika Ustaz kembali safar ke Bukit Tinggi, Anda bersedia menemani Ustaz kuliner apa yang lagi? Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Pertanyaan 1, yang kedua tawaran. Nah, barakallahu fikum. Kita rangkum dulu, Ustaz, ya. Pertanyaan yang kedua. Silakan. Bapak siapa tadi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari Bintaro. Masya Allah. Ustaz tadi menarik tentang orang tua meniatkan ibadah agar untuk supaya anak jadi anak yang soleh. Apakah itu bisa kita lakukan untuk semua ibadah kita, dan apakah itu ada batasan-batasannya? Karena kan pasti kita beramal ya pada dasarnya untuk diri kita sendiri, gitu kan. Terus juga bisa kan kita untuk ibadah itu kita niatkan untuk banyak orang, misalkan orang tua kita juga, untuk orang istri kita, anak kita, dan begitu. Bisa pakai. Ya. Cerdas, agak mengagetkan ini ya. Untuk kita agak kagetan, alhamdulillah. Mic-nya tolong dimatikan terlebih dahulu ya. Baik, untuk ibu-ibunya sebentar lagi ya, kita jawab dulu pertanyaan yang dari bapak-bapaknya. Pertama dari Mas Arif tadi ya. Siapa? Hari. Mas Hari ya, di Bekasi. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak saat anaknya sudah balik itu seperti apa? Ya, baik, Ustaz. Masya Allah. Ya ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anak-anak kita sampai kapanpun pangkatnya tetap anak. Walaupun anak itu sudah menikah, walaupun anak itu nantinya sudah punya anak, itu tetap anak. Ada kalau bicara tanggung jawab materi, ketika anak-anak itu sudah mandiri, ya udah, kita nggak wajib memberikan nafkah lagi buat mereka. Bicara pendidikan buat anak-anak kita, dimulai dari awal. Kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan sejak awal itu sholat? Dia belum balik, anak itu belum wajib sholat. Artinya secara hukum agama, yang wajib sholat itu adalah yang baligh, yang berakal. Tapi gimana nih, anak 7 tahun udah disuruh sholat? Iya, ini tanggung jawab orang tua. Ini kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Orang tua wajib nyuruh anak-anaknya karena orang tuanya sudah baligh. Maka orang tua diperintahkan untuk menyuruh anak-anaknya, membiasakan mereka untuk sholat sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun. 10 tahun nggak sholat, orang tua sudah boleh menggunakan kekerasan kalau memang itu berguna buat mereka. Bagaimana ketika anak itu udah SMP, udah balik, nggak sholat? Apakah orang tua masih memiliki tanggung jawab? Iya, tetap dia bertanggung jawab. Tapi dia sudah menyelesaikan, proses itu sudah dia lewati. Dia mengingatkan anaknya. Rasul SAW itu masih mengingatkan anaknya sholat. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah, anaknya siapa itu? Itu mengingatkan anaknya sholat. Walaupun sudah menikah, tapi bukan sholat wajib lagi, sholat malam. Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah, datang ke rumahnya Ali, menantunya ini. Beliau mengetuk rumah itu sambil membangunkan, ala tusalliyan, kalian nggak sholat? Dibangunkan itu. Padahal ini sudah nikah gitu. Jadi tanggung jawab dari sisi kita memerintahkan kepada kebaikan itu tetap. Karena sejatinya kita kalau melihat kemungkaran nggak boleh membiarkan. Jadi orang tua berusaha untuk terus menyampaikan kepada anaknya, walaupun anaknya sudah baligh, sudah besar. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ini udah dewasa. Ketika Nabi Nuh naik kapal dan anaknya nggak mau naik kapal, naik ke gunung, apa katanya Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana, anakku naik, anakku. Padahal anaknya udah dewasa gitu.
Jadi tetap ini tanggung jawabnya siapa jemaah? Taib. Barakallahu fik. Jadi seperti itu, tetap orang tua berusaha untuk mendidik anaknya. Tapi yang diperintahkan Nabi SAW itu sudah dia ajarkan. Puasa. Puasa ini sejak balik. Tapi anak-anaknya para sahabat itu masih kecil-kecil udah diajarin puasa gitu. Di Indonesia ada istilah puasa beduk, puasa zuhur ya. Padahal nggak ada ceritanya zuhur dari mana. Puasa itu dari fajar terbit sampai maghrib gitu loh. Tapi ini hanya pelatihan buat mereka agar mereka bisa berpuasa. Dulu ceritanya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, anaknya itu karena lapar, nangis, minta makan, diajak main sama orang tuanya. Jadi kalau diajak main kan dia lupa. Karena kalau anak-anak itu disuruh makan, kalau lagi main nggak mau makan dia. Maka bagaimana mengalihkan anak-anak itu supaya nggak kepingin makan dengan bermain sampai adzan. Tahu-tahu adzan ya dia makan. Padahal dia bukan, bisa disebut buat dia belum diwajibkan gitu. Tapi orang tua. Jadi tetap anak yang sudah balik tadi, orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Apabila mereka melakukan tindakan kemungkaran, dia cegah. Bukan karena anak itu udah dewasa, bukan urusan anak, enggak, tetap urusan orang tuanya. Dan kelak akan ada persidangan. Persidangan inilah untuk yang memastikan orang tuanya sudah maksimal enggak. Kan ada orang tua yang mengatakan, Ustaz, anak udah ngajarin anak Ustaz, tapi dia tetap gak sholat, ini itu macam-macam. Nanti akan ada persidangan. Boleh jadi nih orang tua ketika umur 7 tahun anak itu gak disuruh. Jadi kesalahan orang tua itu karena dia tidak mendidik dengan benar. Engkau penyebabnya gitu loh. Ketika anak itu 7 tahun, kalau untuk sekolah, oh insya Allah. Kita lihat sekolah sekarang mulai umur berapa? 7 tahun. Dan ternyata dalam agama kita 7 tahun itu sudah mulai disuruh anak-anak. Sebagian orang tua kalau anaknya untuk sekolah, dia persiapkan anaknya, dia rayu anaknya supaya mau berangkat sekolah. Tapi kalau untuk sholat, Ustadz kan masih kecil, kan belum balik Ustadz, belum wajib. Banyak alasan orang tua. Jadi mungkin seperti itu. Adapun Bukit Tinggi, insya Allah Ana masih kangen sama Dadiah, Ampiang Dadiah jemaah. Insya Allah jemaah kalau ke Bukit Tinggi perlu nyoba itu, karena Ana sudah berusaha bikin gak sukses jemaah. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, dari Pak Arif dari Bintoro. Masya Allah, ada Jember Bintoro. Agak mirip-mirip dikit Mas ya. Baik Ustaz, bisakah tadi tuh saat kajian menyampaikan jika orang tua bisa meniatkan segala bentuk ibadahnya dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh ya, seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa kita niatkan untuk segala bentuk ibadah Ustaz? Misalnya niatkan untuk banyak orang termasuk istri kita, ibu bapak kita. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya ibadahnya buat dia sendiri. Tuh orang tua ibadah buat dia sendiri. Tapi dia dengan berbuat baik, beramal, dia berharap Allah supaya jagain anaknya. Soalnya kalau bapaknya orang soleh, bapaknya orang baik, kan anaknya akan dijaga. Jadi bukan kita niat sholat itu buat anak, bukan, niatnya buat kita sendiri. Cuma harapan kita kepada Allah, dengan kita menjadi orang baik, Allah jagain anak kita. Boleh orang tua, boleh kita, ya Allah aku kepingin orang tuaku ini masih belum kenal sunnah, masih jauh, kita tambah ibadah kita supaya Allah kabulkan doa kita. Jadi bukan niatnya buat orang tua, niatnya buat diri sendiri, tapi ada sesuatu yang kita pinta dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ada orang tua yang kadang-kala anaknya lagi ujian, dia puasa sunnah, anak telepon. Ana sering dulu kalau Ana mau ujian, Ana telepon ibu Ana mau ujian mah, Syafiq mau ujian mah, ya insya Allah Uma mau puasa. Puasa itu untuk jadi orang soleh gitu loh, dengan harapan Allah kabulkan doanya, anaknya dijaga. Jadi bukan puasa niatnya buat anak, enggak. Jadi niatnya untuk dia sendiri lillahi ta'ala, tapi dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar dengan ibadah dia itu anaknya dijaga.
ini masuk tawassul dengan amal soleh. Jadi kita bertawassul, dalam berdoa itu kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna ya, dengan doanya orang soleh agar dia doakan, atau dengan amal soleh kita yang kita lakukan, tapi kita minta sesuatu sama Allah Azza wa Jalla setelah itu. Jadi seperti itu, dan ini nggak ada masalah buat siapa saja gitu loh. Seorang istri ngelihat suaminya masih belum lurus ya, kemudian dia izin, "Ana mau puasa Senin Kemis," kata dia. "Buat apa?" kata dia. "Ya supaya suaminya benar." Nggak apa-apa. Tapi niatnya tetap lillahi ta'ala, berharap pahala dari Allah. Cuma dia punya keinginan dari ibadah yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tes. Baik, kita akan undang berikutnya adalah ibu-ibu atau ummahat, silakan yang ingin bertanya kepada Ustaz. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Merlin dari Mojokerto. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Ustaz dan keluarga beserta tim Muflain dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ustaz, alhamdulillah barusan Ustaz menyebutkan dengan tawasul. Misalkan kita menghadapi masalah, kan tadi Ustaz bilang kita boleh bertawasul dengan amal ibadah kita. Nah, kan setiap manusia itu setiap saat punya masalah. Bolehkah tawasul itu diulang-ulang gitu? Maksudnya, oh kita udah pernah tawasul ini, tapi rasanya saat itu kita ingat ya ibadah itu lagi. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Terus yang kedua, menyambung yang pertama tadi, misalkan tawasul untuk kita ada masalah nih dengan anak atau dengan kerabat, maksudnya bukan yang diri sendiri pribadi, apakah boleh juga bertawasul untuk hal tersebut, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Merlin di Mojokerto. Pertanyaan? Bukan di Mojokerto, Di mana, Ustaz? di Jember. Oh iya, di Jember ya. Insya Allah ya. Betul Ustaz ya. Ini biasa live, dia biasa live gitu ya. Yang berasal dari Mojokerto ya. Benar lah Ustaz ya. Baik, yang kedua silakan dari Ahwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati taqimus shalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Fatimah dari Surabaya. Alhamdulillah suami saya namanya juga Hamzah, Fatimah dan Hamzah. Katanya sama-sama namuk minus sorfi Ustaz ya, nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Insyaallah mudah-mudahan kami dikenal oleh yang di langit loh Ustaz, karena untuk menjadi Fatimah seperti Fatimah binti Rasulullah berat bagi kami dengan nama kami. Mungkin ini closing statement ya Ustaz ya. Tadi saya ingin sebetulnya dari awal untuk berikan pesan dan pesan, tapi keburu ditutup. Enggak apa-apa Ibu, sekarang sekalian aja. Jazakallah khair. Terima kasih atas semua fasilitas dan kontribusi yang diberikan oleh panitia dan tim dari STDI yang memberikan kami belajar dengan santai, seresamnya serius tapi santai. Saya nenek Ustaz, 63 tahun, sebagai guru dalam tanda petik guru 3 anak Hamzah, anaknya Hamzah sekarang jadi 14 Ustaz. Masya Allah, Masya Jadi Allah. makin tua muridnya tambah banyak. Alhamdulillah. Karena menantu 3, cucu 8. Masya Allah. Jadi sudah tua Ustaz Anam. Kalau 63 tahun usia Rasulullah, mungkin kami juga sudah tidak jauh, tidak lama lagi di dunia ini. Tertarik saya dengan tema Muflain ini
memilih yang terbaik untuk anak. Saya tanda tanya, memilih. Apakah kita punya pilihan di dunia ini, di hidup ini? Ada orang bilang hidup itu pilihan. Padahal menurut renungan anak Ustaz, hidup itu memilih untuk menuju takdirnya. Karena pilihan sudah ada di tangan Allah. 1 menit ke depan anak tidak tahu apa jadinya anak ini. Oleh karena itu, tanda tanya, apakah kita punya pilihan? Baik mana pilihan dan banyak dan yang sedikit? Kalau mungkin kita sekolah ujian dengan cara multiple choice, kita punya cuma dua pilihan, mungkin lebih sederhana jawabannya daripada soal dengan 5 pilihan. Oleh karena itu, untuk mencapai pilihan yang terbaik, sederhanakan saja pilihan itu, jangan banyak-banyak. Karena pilihan yang sedikit itu akan lebih mudah. Baik, Ibu habis tanya dijawab sendiri ya? Nah, belum selesai. Iya. Jadi kalau kita punya banyak anak, banyak pilihan untuk dapatkan, kita dapat probabilitas mencapai surga dengan doa anak kita. Tetapi kalau untuk istri jangan Ustaz ya. Satu aja. Iya. Jadi setiap saat Ustaz, anak pesan ke anak-anak dan cucu anak sebagai guru dalam tanda petik mudah-mudahan menjadi teladan bagi mereka bahwa sekolah yang terbaik dan guru yang terbaik itu adalah ibunya. Jadi mungkin pesan untuk anak-anak saya yang di sini Ustaz, termasuk Ustaz dan mungkin istrinya, kan Ustaz seperti anak saya. Anak saya 44 tahun paling besar Ustaz. Masya Allah, sama kayak anak. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kalau ibu itu sudah menjadi ibu yang soleh dan mensolehkan, ayah yang soleh dan mensolehkan, insya Allah nggak akan jauh-jauh. Jangan anak diberi HP, nanti anaknya nyentuh HP, tidak nyentuh ibunya, tidak nyentuh ayahnya. Jadi perhatikan itu sehingga kita punya pilihan itu tidak banyak-banyak, yaitu seperti yang Ustaz tadi katakan, teladan dari yang terbaik dari orang tuanya dan orang tua yang terbaik amalnya. Kemudian, iya, Ibu pertanyaannya kemana ya? Sebentar, ada ahli. Iya, maksudnya biar bergantian Ibu dengan yang lainnya. Oh, nah, saya Iya. Saya bikin tadi closing statement. Iya. Jadi Ustaz, kalau misalnya hidup itu memang tidak ada pilihan, bagaimana menurut Ustaz dalam kita menyikapi hidup ini dengan mensejajarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh dalam Al-Quran sudah ada ihdinas shiratal mustaqim, dan setiap doa kita Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah dan seterusnya. Jadi mungkin bisa diberikan suatu konklusi bahwa pilihan itu tidak mutlak punya kita, tetapi mutlak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa Ustaz meneruskannya. Afwan kalau terlalu panjang ya akhi. Tidak Ibu. Ya maaf. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa dizalimi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita senang banget loh ya, Masya Allah. Salah satu peserta paling senior Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ibu Fatimah tadi ya. Iya. Barakallahu fikum. Baik ya. Ada 2 pertanyaan Ustaz dari Ummahat ya. Yang pertama tadi ada Ibu Merlin di Jember, asli Mojokerto Ustaz ya. Enggak salah ya Ustaz. Bolehkah kita mengulang tawasul Ustaz dalam setiap permasalahan yang kita hadapi? Masya Allah jemaah. Iya. Kalau bicara tawasul dengan amal soleh, yang pertama kita harus banyak tawasul dengan asma'ullah al-husna. Makanya setiap doa kita itu mesti memulai dengan Allahumma, ya Allah, ya Rabbi. Kita lihat
Doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim semua ada tawassulnya. Nabi Ibrahim bagaimana doanya? Rabbana. Rabb itu salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Ayub, beliau bertawassul memanggil Rabbnya dengan kondisinya. Dia menyebutkan, ya Allah, aku ini lagi terkena penyakit ya Allah. Kemudian dia mengatakan, anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dia sebut lagi nama Allah Azza wa Jalla, Arhamur Rahimin. Kenapa? Bertawassul dengan amal kita ini belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau menceritakan tentang 3 orang yang di dalam gua, yang mereka berteduh kemudian tertutup dengan batu, apa kata mereka? Hendaklah semuanya bertawassul dengan arja artinya dengan amalan yang paling dia harapkan diterima. Artinya nggak semuanya gitu. Ada amalan-amalan yang memang kita benar-benar kayaknya ini amalan satu-satunya yang paling tops gitu ya. Yang paling aku berharap kayaknya diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ada harapan di situ. Maka kalau kita mau bertawasul dengan amal kita, ya bolehkah tadi dengan satu amal tadi tawasul lagi dengan amal itu, dengan amal itu. Maka ana rasa yang lebih harus kita sering lakukan adalah bertawasul dengan asma'ullah al-husna. Panggil Allah Azza wa Jal, Ya Rahman, Ya Rahim. Panggil Allah dengan nama yang kita sedang membutuhkan. Kalau kita sedang susah, rizki kita sedang sempit, kita katakan Ya Razzaq, Ya Dzal Quwwatil Matin. Minta. Tapi tetap nggak ada masalah ketika kita mau bertawasul dengan amal soleh yang paling kita harapkan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Silahkan, nggak ada masalah. Atau orang memang sedang beramal, dia beramal, dia bersedekah, dalam hatinya dia kepingin, ya Allah, ya anak-anak ini jadi anak-anak yang soleh, dia memohon kepada Allah, nggak apa-apa, dia seperti itu, dan semoga Allah menyelesaikan semua urusannya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan kedua sekaligus yang terakhir Ustaz ya, dari Ibu Fatimah tadi. Ustaz, apakah kita benar-benar punya banyak pilihan? Lalu lebih baik yang mana? Punya banyak pilihan atau sedikit pilihan? Iya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Fatimah tadi. Dan bagaimana beliau menjadi seorang guru. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya terkadang menjadi ibu rumah tangga itu dianggap sepele oleh sebagian orang. Karena memang apa sih yang dikerjakan oleh ibu? Nggak ada. Ahibati fillah, kalau perempuan itu tidak bekerja, karena sampaikan semua perempuan itu wajib bekerja. Wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang perempuan bekerja, enggak. Islam memerintahkan kepada perempuan untuk semua bekerja. Tapi bukan mencari uang. Bekerja bukan mencari uang. Bukan mencari nafkah, enggak. Dia kerja. Kerjanya ya apa yang menjadi kewajiban dia untuk dia kerjakan. Sehingga tadi dikatakan Ibu Fatimah, alhamdulillah dari 3 jadi sekian. Ini kerjaan, ini hasil kerjanya. Masya Allah. Perempuan itu bekerja 24 jam tanpa ada cuti. Ada perempuan cuti, ngomong sama suaminya, hari ini saya gak akan ngurusin anak-anak. Itu anak 3 tolong diurusin, anak mau cuti. Nggak ada jemaah. Bayangin anak itu jam 12 malam bangun minta susu, emaknya yang bangun, bapaknya tinggal bangunin emaknya, anaknya, oh ya bangun ibunya. Kerjaan itu dia kerjakan tanpa kenal jam, jemaah. Subhanallah. Ketika anaknya nangis di malam hari karena kencing dia, siapa yang bangun? Emaknya apa bapaknya? Emaknya, Masya Allah. Kalau ada bapaknya masalah. Kenapa bapaknya yang bangun? Emaknya kabur, Ustaz. Ya ada mungkin seperti itu. Ada, jadi ada perempuan-perempuan yang seperti, tapi alhamdulillah disebutkan tadi Ibu Fatimah, semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau dan anak-anaknya dari segala keburukan. Kalau bicara pilihan, Allah nyuruh kita memilih. Tapi pilihan itu sejatinya sudah berada dalam Lauhul Mahfuz.
yang kita nggak tahu. Kita itu baru tahu kalau itu pilihan Allah kalau sudah terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhayyaru linutafikum. Kalian kalau mau nikah pilih, selektif, jangan sembarangan. Artinya disuruh milih, itu bisa kita lakukan dan pilihannya banyak kadang-kala. Tapi anak punya kawan di Jakarta, dia itu melamar 72 perempuan, ditolak semuanya. Nador ini ditolak, nador ini ditolak, nador. Dia berusaha milih gitu loh. Kalau perempuannya ini cocok sama dia, dianya nggak cocok sama tuh perempuan. Sampai terakhir alhamdulillah dapat yang sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada proses gitu loh. Orang bekerja juga milih. Ketika kuliah kan dikasih pilihan. Mau kuliah di 3 perguruan tinggi, milih 1, 2, 3. Ternyata diterimanya di yang ketiga gitu loh. Jadi pilihan kita ini bergantung dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki nggak akan terjadi kecuali kalau Allah menghendakinya. Tapi sejatinya tadi kita disuruh memilih yang terbaik buat anak kita. Nyekolahkan anak kita. Nih ibu-ibu mau ikut muflen nih, bapak-bapak juga milih. Dia ditawarin umpamanya mau naik bis apa naik pesawat. Anda lihat ada yang naik bis dari mana? Dari mana bang? Jakarta. Dari Jakarta ke Jember naik bis, tapi enak sleeper sudah. Kita dulu naik bis, Allahu Akbar ya. Anda ingat pulang dari Medina itu nggak pernah kita naik pesawat ya. Ketika mahasiswa nggak pernah naik pesawat kecuali yang gratisan. Dari Jakarta ke Medina gratis dibelikan oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi sisanya naik bus. Tapi insya Allah pahalanya yang naik bus berbeda sama yang naik pesawat. Kira-kira gitu jemaah. Sama apa beda? Iya beda lah. Kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu sesuai dengan kelelahan yang engkau rasakan dan nafkah yang engkau keluarkan. Mungkin seperti itu buat Ibu Fatimah, dan alhamdulillah jemaah, semoga semuanya dikasih umur yang berkah sama Allah Azza wa Jal sampai bisa menikmatin hasil dari didikan mereka, kebaikan di dunia dan di akhirat nantinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik ya, mungkin ada pertanyaan yang belum tersampaikan. Kita sampaikan permohonan maaf karena keterbatasan waktu kita pagi hari ini. Baik, ada beberapa informasi kami sampaikan untuk peserta ya. Sesaat lagi sebelum meninggalkan tempat ini akan ada sesi foto bersama, dokumentasi untuk seluruh peserta dan juga jamaah. Dan berikutnya nanti mohon kepada seluruh peserta, utamanya untuk bapak-bapak yang memakai masker ketika mengunjungi kampus STDI dan juga menuju ke rumah dosen ya. Jangan lupa juga dipakai ID-nya masing-masing. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Juga sampai terima kasih untuk pemirsa yang menonton kami melalui YouTube channel Muflen TV. Barakallahu fikum. Bapak Ibu sekalian mau dibukakan pintu maaf ya. Baik atas nama pribadi kami dan juga mungkin panitia, jika dari awal menyebut Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang berkenan, baik mungkin perilaku kami atau tutur kata kami dirasa kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.